warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswa dari STIKA Senani Hasanuddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu KB dan jenis-jenis KB serta cara pemakaiannya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa itu KB. KB atau keluarga berencana adalah suatu upaya manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga. Adapun manfaatnya yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian jenis-jenis KB. Sebelum itu saya ingin memberikan leaflet terlebih dahulu agar bisa dibaca di rumah. Jenis-jenis KB yang pertama yaitu KB pil. Kelebihannya yaitu beberapa pil KB memiliki kandungan progesteron sehingga memiliki anti-androgen. Kedua, zat yang tidak hanya mencegah kehamilan namun juga dapat mengurangi jerawat dan rambut halus di wajah cantik wanita. Kemudian kekurangannya yaitu terasa mual, biasanya dirasakan selama 3 bulan pertama. Yang kedua yaitu terjadi pendarahan di antara masa haid, terutama bila lupa atau terlambat minum pil KB tersebut. Yang ketiga, mengalami sakit kepala ringan. Yang keempat, terjadi nyeri payudara. Dan yang kelima yaitu beberapa wanita yang mengonsumsi pil KB dosis rendah mengeluh nyeri saat berhubungan badan. Adapun kontraindikasi pemakaian pil KB yaitu kontrasepsi pil tidak boleh diberikan pada wanita yang menderita hepatitis, radang pembuluh darah, kanker payudara atau kanker kandungan, hipertensi, gangguan jantung, varises, pendarahan abnormal melalui vagina, kencing manis, pembesaran kelenjar gondok atau struma, penderita sesak nafas, eksim, dan migrain, sakit kepala yang berat pada sebelah kepala. Adapun cara pemakaian pil KB itu ada 8. Yang pertama itu untuk mereka yang baru pertama kali menggunakan pil KB, mulai minum pil KB saat haid, yaitu mulai di hari ke-5 haid atau paling baik di hari pertama haid. Yang kedua, untuk mencegah lupa minum pil, minumlah pil KB secara teratur setiap harinya pada jam yang sama. Disarankan untuk menelan pil KB pada malam hari sebelum tidur atau setelah makan malam. Yang ketiga yaitu jika lupa minum suatu pil KB aktif bukan placebonya, minum segera saat teringat dan minum pil dosis hari itu di saat waktu yang rutin. Biasanya jika lupa 1 hari 24 jam maka masih dapat diminum 2 tablet langsung pada saat minum pil. Yang keempat yaitu untuk pil KB dengan isi 21 pil, setelah pil terakhir dimakan, maka 7 hari ke depan libur atau tidak makan pil. Kemudian untuk pil KB dengan isi 28 pil, 7 buah pil yang beda ukurannya dan warnanya dari 21 pil lainnya sebenarnya tidak mengandung hormon, melainkan hanya tepung saja atau placebo, sehingga tidak memiliki efek pengobatan. Saat minum pil placebo inilah haid diperkirakan akan terjadi. Ini gambar pil KB yang isi 28 dan ini yang 21. Dan ini yang beda warnanya itu tidak mengandung hormon, jadi kayak tidak ada fungsinya. Kemudian yang keenam yaitu untuk ibu menyusui, tersedia mini pil, hanya mengandung progesteron, tidak mengandung estrogen. Pil ini mempunyai efek seperti suntikan KB karena tidak mengandung estrogen sehingga tidak mengganggu kualitas maupun kuantitas ASI. Contohnya eksklusan. Kemudian yang ketujuh yaitu untuk ibu pasca melahirkan, maka pemakaian pil KB dimulai saat ibu telah berhenti menyusui atau 6 bulan setelah melahirkan. Kemudian 3-6 minggu pasca salin atau untuk ibu yang tidak menyusui. Yang ketiga, bila lebih dari 42 hari atau 6 minggu pasca salin dan tidak menyusui, yakinkan dulu bahwa tidak hamil, baru mulai minum pil KB. Yang kedelapan yaitu untuk pemakaian pil KB setelah keguguran, mulai pada 7 hari pertama keguguran. Kemudian KB suntik,
jenis-jenis KB suntik. Yang pertama yaitu suntik 1 bulan. Keuntungannya yaitu resiko terhadap kesehatan kecil, tidak berpengaruh pada hubungan seks, tidak diperlukan pemeriksaan dalam jangka panjang, efek samping sangat kecil, klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Efek sampingnya yaitu perubahan pada kulit, gatal-gatal, penggelapan warna kulit, sakit kepala, sakit pada dada, peningkatan berat badan, perdarahan berkepanjangan, anoreksia atau mual, rasa lelah, depresi, payudara lembek, perdarahan tidak teratur. Kemudian yang kedua yaitu suntik 3 bulan. Keuntungannya yaitu lebih mudah digunakan, tidak perlu setiap hari seperti menelan pil, tidak mengandung estrogen, sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, sangat efektif, tidak memiliki pengaruh pada ASI, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai premenopause. Kemudian yang ketiga yaitu implan, adalah alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit lengan atas sebelah dalam berbentuk kapsul silastik atau lentur, panjangnya sedikit lebih pendek daripada batang korek api. Adapun keuntungan menggunakan implan, yang pertama yaitu perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun. Kemudian pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan. Yang ketiga tidak mengganggu ASI. Yang keempat dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Adapun kekurangannya yaitu lebih mahal, sering timbul perubahan pola haid. Beberapa wanita mungkin segan untuk menggunakan karena kurang mengenalnya. Yang keempat yaitu implan kadang-kadang dapat terlihat oleh orang lain. Yang keempat yaitu IUD, adalah alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, yang harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. Adapun jenis-jenis IUD di Indonesia yaitu yang pertama koper T, yaitu IUD berbentuk T, dan koper 7 yaitu IUD yang berbentuk angka 7 dengan maksud untuk memudahkan pemasangan. Adapun keluhan-keluhan saat memakai IUD, yaitu keluhannya yang dijumpai pada penggunaan IUD adalah terjadinya sedikit perdarahan, bisa juga disertai dengan mules yang biasanya hanya berlangsung 3 hari, tetapi jika perdarahan berlangsung terus-menerus dalam jumlah banyak, pemakaian IUD harus dihentikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai KB. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.